Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa menguatkan iman kita di dalam Dia. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini yang telah kami lalui dengan baik bersama-Mu. Kami telah merasakan tangan-Mu membawa kami melalui badai masalah di dalam hidup kami. Bersama-Mu kami aman dan bersama-Mu kami tenang. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau memberikan segenap keberadaan kami dan waktu kami yang terbaik untuk bersaat teduh menikmati persekutuan denganmu. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang akan menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, sebuah mezbah berbicara tentang sebuah hubungan dengan Tuhan. Tercatat dalam Alkitab bahwa sejak zaman Nuh setelah air bah, manusia mulai mendirikan mezbah-mezbah untuk mempersembahkan korban. Ada yang mempersembahkan korban bagi Tuhan, namun ada juga yang mempersembahkan korban bagi ilah-ilah. Nuh adalah manusia pertama yang mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mari kita baca dalam Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Pada waktu Nuh keluar dari bahtera, yang pertama kali dilakukan Nuh adalah mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah itu. Tuhan mencium persembahan itu sebagai bau yang harum. Mezbah atau hubungan dengan Tuhan sangat penting sebagai awal dari segala sesuatu yang kita lakukan. Mezbah berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Ishak anak Abraham mengerti hal ini. Mari kita baca dalam Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Sebelum Ishak membangun rumahnya dan melakukan pekerjaannya, terlebih dahulu ia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Jika kita ingin rumah tangga kita diberkati, bangunlah mezbah terlebih dahulu. Jika kita ingin pekerjaan kita diberkati, bangunlah mezbah terlebih dahulu. Jika kita ingin keuangan kita diberkati, bangunlah mezbah terlebih dahulu. Jika kita memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai awal dari segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita memposisikan diri untuk bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Namun demikian, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita sudah membangun mezbah dan segala sesuatu di dalam hidup kita berjalan lancar dan baik, jangan sampai kita meninggalkan mezbah itu untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Satu pasal setelah Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, diceritakan tentang Nuh yang mulai membuat kebun anggur. Mari kita baca Kejadian 9 ayat 20-21. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Seorang anaknya bernama Ham melihat aurat ayahnya dan menceritakannya kepada kedua saudaranya, sehingga hal itu mendatangkan kutukan bagi Ham. Hal lain yang perlu kita perhatikan,
Janganlah kita menjadi seperti Raja Saul yang mendirikan mezbah pertamanya bagi Tuhan setelah ia diurapi dan sudah menjadi raja selama beberapa tahun. Mari kita baca dalam 1 Samuel 14 ayat 35. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Raja Saul menganggap bahwa mendirikan mezbah bagi Tuhan bukanlah suatu hal yang penting dan yang harus dilakukan pada saat ia pertama kali diurapi menjadi raja bangsa Israel. Karena ia tidak menghormati Tuhan, maka ia tidak memperoleh berkat-berkat yang seharusnya ia terima. Saudara yang terkasih, membangun mezbah doa, pujian, dan penyembahan merupakan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai awal dari segala sesuatu. Itulah sebabnya dalam renungan di Bijaksana Channel, kita selalu berdoa pada awal dan akhir renungan. Kita akan membiasakan diri untuk selalu membakar korban doa, pujian, dan penyembahan di mezbah bagi Tuhan, sehingga Tuhan mencium bau harum dari korban persembahan kita dan memberkati kita. Nah, saudaraku yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, demikianlah renungan malam ini, dan kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya dengan taat. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan jalan-jalan-Mu kepada kami dan memegang tangan kami untuk berjalan bersama-Mu. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan tubuh yang sehat dan tidur yang dilingkupi dengan damai sejahtera-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kami tersandung. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Berkatilah Indonesia, berikanlah keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Berkatilah bangsa kami menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.